Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Madu Apik, salah satu nilai tambah yang kita miliki adalah janji yang bisa kita tepati. Termasuk saat kita menjanjikan kualitas dari produk yang akan kita jual. Nah, salah satu kelebihan produk yang kita jual saat kita jualan madu adalah adanya uji lab. Karena uji lab adalah bukti pemenuhan kualitas. Hanya saja kita butuh pengetahuan dasar tentang penjelasan yang ada di dalam uji lab. Nah, biar kita sama-sama tahu, sama-sama memahami dan menambah ilmu, yuk kita bahas beberapa parameter yang ada di dalam uji lab. Apa saja? Yuk mari kita bahas. Baik sahabat-sahabat, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara membaca hasil uji lab madu. Materi ini disampaikan karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari mitra-mitra kita tentang uji lab madu. Karena ini beranjak juga dari banyak pertanyaan-pertanyaan dari konsumen. Rata-rata ketika mereka membeli madu, hal yang pertama mereka tanyakan itu kan tentang keaslian madu ya. Ini asli nggak sih? Ini dijamin nggak keasliannya? Dan rata-rata kita mengklaim bahwa ini asli karena sudah ada uji labnya. Cuma seringkali kita sendiri masih bingung cara membaca uji labnya gitu ya. Nah, ini juga kenapa sih uji lab sebagai untuk saat sekarang satu-satunya instrumen yang masih dipercaya sebagai yang paling valid dalam menguji keaslian madu, karena hal ini berkaitan masih banyaknya mitos-mitos seputar keaslian madu ya. Mitos-mitos ini tidak sepenuhnya salah, tidak sepenuhnya benar juga, karena mitos mungkin benar tapi secara khusus, tidak di dalam kondisi umum. Mungkin karakteristik madu tertentu, katakanlah misalkan seperti madu tidak dikerumutin semut, mungkin iya untuk jenis madu-madu tertentu, tapi tidak untuk madu-madu jenis yang lain gitu ya. Beberapa mitos seputar keaslian madu seperti yang barusan saya sampaikan adalah tentang misalkan bahwa madu itu madu asli, madu murni tidak dikerubutin semut. Pada kenyataannya memang ada beberapa jenis madu yang tidak dikerumutin semut karena faktor kekentalannya. Tapi di lapangan ternyata bahwa semut sendiri itu salah satu hama dari sarang lebah ya. Di sarang lebah sendiri banyak semut-semut yang sering berkeliaran di sana karena semut sendiri sebagai salah satu hama. Itu di lapangannya seperti itu. Kemudian mitos yang lainnya misalkan madu murni tidak menyebar saat dituang ke dalam air gitu ya. Ini tentu saja berkaitan erat dengan kekentalan. Madu-madu yang kental banget memang iya mungkin, tapi madu-madu yang encer, misalkan madu yang dipanen pada saat musim hujan, tentu saja lebih mudah untuk menyebar. Kemudian madu murni tidak membeku saat dimasukkan ke dalam kulkas. Ini juga mitos-mitos yang lainnya gitu ya. Karena seperti kita paham bahwa yang namanya madu itu sifatnya hidroskopis, artinya dia menyerap air. Ketika dia disimpan di kulkas, otomatis dia akan menyerap uap air yang ada di sekitar kulkas, dan otomatis dalam kondisi tertentu banyak sekali madu-madu yang mengental, bahkan kalau sampai membeku sih enggak gitu ya, tapi mengental gitu. Makanya madu murni sih bagusnya disimpan di suhu ruangan tapi dalam kondisi yang tertutup. Kemudian mitos lain ada juga yang mengatakan bahwa madu murni itu dicampur kuning telur akan matang, atau misalkan korek api yang dicelupkan ke dalam madu akan tetap menyala, atau kertas koran ditetesi madu tidak akan tembus cahaya. Itu banyak sekali mitos-mitos yang berkembang di masyarakat tentang seputar keaslian madu. Sekali lagi gitu ya, mitos ini tidak sepenuhnya salah tapi tidak sepenuhnya juga benar, karena mitos ini mungkin benar secara khusus tapi tidak di dalam kondisi umum gitu ya. Karena jenis madu sendiri sangat-sangat beragam, ada ratusan bahkan mungkin ribuan jenis madu di dunia ini, yang tentu saja karakteristik setiap madu juga beda-beda. Makanya faktor yang paling valid untuk menentukan keaslian madu itu tentu saja dengan uji laboratorium. Nah, uji laboratorium sendiri itu bisa dilakukan secara sebagian atau seluruh parameter uji, karena di dalam uji lab SNI 8664 tahun 2018 itu ada sekitar 11 parameter
ya yang bisa diujikan terkait dengan parameter uji sesuai dengan SNI gitu ya. Jadi memang parameternya banyak, dan juga tentu saja dari sisi biaya juga tentu sangat mahal. Makanya rata-rata kalau dari kita sendiri hanya parameter-parameter tertentunya saja yang biasanya kita ujikan, karena itu parameter-parameter yang sifatnya pokok, yang sifatnya inti. Kemudian dalam hal uji laboratorium ini kita juga harus tahu bahwa yang melakukan ujinya juga adalah uji dari laboratorium terakreditasi, artinya laboratorium yang sudah teruji kapabilitasnya gitu ya, yang sudah tercatat di negara sebagai laboratorium yang terakreditasi, artinya hasilnya pun bisa dipertanggungjawabkan dengan baik gitu ya. Nah ini contoh uji lab SNI tahun 2018 gitu ya, bahwa di sini bisa kita lihat bahwa ada 11 parameter berdasarkan SNI itu yang bisa diujikan pada madu ya, dengan persyaratan masing-masing beda-beda antara madu hutan, madu budidaya dengan madu lebah tanpa sengat. Misalkan ini salah satu contoh aja kita ungkapkan bahwa dari aktivitas enzim diastase aja untuk madu hutan itu minimal 1, untuk madu budidaya itu minimal 3, dan madu lebah tanpa sengat ini minimal 1. Artinya beda-beda ya persyaratan SNI setiap jenis-jenis madu. Kemudian ini adalah contoh hasil uji lab kita. Kita selama ini uji lab di Saraswanti gitu ya, di Bogor. Ini uji lab madu karet yang pernah kita ujikan. Kemudian juga kita pernah mengujikan uji lab Randu Super. Madu-madu yang ada di kita di Madu Apik itu pada dasarnya semuanya sudah kita ujikan. Insya Allah sudah kita ujikan seluruhnya. Sehingga itu juga sebagai salah satu modal awal kita dan juga ikhtiar kita untuk menjaga kepercayaan dari mitra-mitra kita semuanya. Kemudian juga ini ada hasil uji lab yang parameternya berupa kandungan logam gitu ya. Rata-rata kalau misalkan kita mau ekspor ya, kandungan logam ini harus ada di dalam uji lab. Beda kalau misalkan lokal ya. Kalau lokal sih hanya enzim diastase, kemudian HMF, sukrosa, glukosa itu aja udah cukup sebetulnya. Nah, seperti saya bilang tadi bahwa parameter SNI uji lab nomor 8 SNI 8664 tahun 2018 itu ada 11 parameter. Tapi sebetulnya dari 11 parameter itu kalaupun misalkan kita merasa keberatan di dalam hal biaya gitu ya, kita sebetulnya hanya fokus di 4 parameter utama pun nggak apa-apa. Apa sih 4 parameter utama yang biasa diujikan? Di antaranya yang pertama adalah HMF ya atau hidrometil fulfural dalam miligram per kilogram. Kemudian yang kedua adalah kandungan enzim diastase. Kemudian yang ketiga kandungan gula pereduksi, dan yang keempat adalah kandungan sukrosa. 4 ini juga sebetulnya sudah cukup gitu ya kalau untuk pasaran lokal untuk menguji tentang kualitas madu yang kita pasarkan. Nah, kita bahas satu-satu ya sahabat-sahabat. Apa sih HMF? HMF atau hidrometil fulfural adalah itu merupakan salah satu parameter untuk menguji tentang kerusakan madu. HMF merupakan produk dekomposisi gula yang terbentuk pada madu pada saat pemrosesan panas dan penyimpanan atau dikenali sebagai reaksi Maillard atau pencoklatan non-enzimatik. Jadi HMF ini secara mudahnya gitu ya kita artikan untuk mengukur sampai sejauh mana madu yang kita ujikan itu sudah mengalami proses gitu ya, baik itu proses pemanasan, proses pencampuran atau proses apapun, sehingga dari HMF ini kita bisa tahu nih apakah madu ini sudah mengalami proses atau belum. Nah, dalam SNI sendiri HMF madu adalah maksimal 40 mg per kilogram. Tapi kadang-kadang banyak juga sih beberapa madu yang saya yakini madu itu asli HMF-nya di atas 40. Katakanlah ada 50, ada 60, atau 70 gitu ya. Selama HMF-nya tidak terlalu tinggi sih masih
oke lah gitu. Karena yang namanya merusak HMF itu bukan hanya proses-proses yang sifatnya disengaja ya. Kayak misalkan kita sengaja mencampur, kita sengaja memanaskan. Kadang-kadang proses alamiah pun kalau misalkan penanganan kita terhadap madu masih tradisional atau masih belum terstandarisasi, karena kadang juga mempengaruhi HMF. Katakanlah misalkan di dalam proses transportasi dari tempat panen ke gudang misalkan. Tempat panennya misalkan ada di Jawa Timur, di Kediri misalkan. Kemudian hasil panennya dikirim ke Jakarta katakanlah. Dan selama perjalanan misalkan perjalanannya siang hari, itu kan kena panas ya. Kena panas dari matahari selama perjalanan, itu juga sangat mempengaruhi HMF. Kadang-kadang juga proses penyimpanan yang terlalu lama di tempat yang tidak standar juga akan mempengaruhi HMF juga gitu kan. Tapi memang dari SNI ada standarnya bahwa HMF madu adalah maksimal 40 mg per kilogram. Kemudian yang kedua adalah enzim diastase. Enzim diastase itu merupakan enzim yang ditambahkan oleh lebah pada saat proses pematangan madu. Artinya enzim ini adalah produk lebah. Ya, sehingga kalau misalkan dalam madu itu terdeteksi adanya enzim diastase, sudah dipastikan bahwa madu itu atau sebagian dari madu itu adalah hasil dari proses lebah gitu kan. Sementara kalau misalkan apakah madu itu ada dicampur atau tidak, itu nanti hal yang lain ya. Tapi kalau misalkan dalam sebuah madu ada enzim diastasenya, artinya bahwa di produk madu itu ada bagian hasil produk lebahnya gitu ya. Nah, diastase Anda mencerma pati maltosa dan relatif stabil terhadap panas dan penyimpanan. Enzim ini juga banyak mengkatalis konversi gula lainnya, terutama bertanggung jawab untuk pola gula pada madu. Nah, untuk enzim diastase sendiri berdasarkan SNI, madu hutan dan kelanceng adalah minimal 1 DN. DN itu diastase number. Sedangkan pada madu ternak adalah minimal 3 DN. Ini kenapa madu hutan dan madu kelanceng DN-nya lebih rendah dari sisi SNI dibandingkan dengan madu ternak. Karena madu ternak itu kan relatif terkontrol ya. Artinya di tempat yang sudah dibikin oleh manusia, kemudian terkontrol gitu ya. Beda dengan madu hutan. Madu hutan itu kan ada di atas pohon, sehingga tidak terkontrol gitu ya oleh manusia, baik dari sisi kualitas, dari sisi paparan sinar matahari dan sebagainya gitu, sehingga minimalnya cukup 1 DN kalau untuk madu hutan. Sedangkan untuk madu ternak adalah minimal 3 DN diastase number gitu ya. Kemudian parameter berikutnya adalah kandungan glukosa dan fruktosa. Kandungan glukosa dan fruktosa ini kedua-duanya merupakan gula pereduksi ya, merupakan golongan gula atau karbohidrat yang dapat mereduksi senyawa-senyawa penerima elektron. Contohnya glukosa dan fruktosa pada madu sendiri itu glukosa dan fruktosa ya dominannya. Glukosa dan fruktosa ini termasuk jenis monosakarida ya. Beda dengan gula dapur. Gula dapur dengan madu itu sebetulnya sama-sama gula, sama-sama karbohidrat, jenis karbohidrat. Cuma yang membedakan kalau gula pada madu yaitu glukosa dan fruktosa itu adalah monosakarida. Sedangkan gula dapur yang dikenal sebagai sukrosa itu termasuk disakarida. Artinya bahwa gula-gula yang termasuk monosakarida itu adalah gula-gula yang mudah untuk dicerna oleh tubuh gitu ya. Sedangkan gula-gula yang disakarida itu yang lebih sulit lah, katakanlah bahasa awamnya lebih sulit untuk dicerna oleh tubuh. Dia membutuhkan katakan salah satunya adalah insulin. Makanya orang yang produksi insulinnya rendah itu tidak boleh mengkonsumsi gula-gula disakarida ya, gula-gula sukrosa, karena memang dia membutuhkan insulin buat proses dicerna oleh tubuh. Beda dengan gula-gula yang dihasilkan oleh madu gitu. Nah, terus parameter berikutnya adalah kandungan sukrosa. Sukrosa adalah jenis gula disakarida yang terbentuk dari fruktosa dan glukosa.
Contoh sukrosa yang yang sering digunakan adalah gula pasir. Jika terlalu banyak dikonsumsi, tentu saja ini sangat berbahaya bagi tubuh. Nah, pada dasarnya sebetulnya madu sendiri itu adalah hasil pengolahan dari lebah. Jadi lebah itu mereka mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Jadi kadang-kadang pada madu sendiri kandungan sukrosanya itu ada sebetulnya. Cuma yang secara SNI yang bisa ditolerir adalah maksimal 5%. Ya, karena fungsi dari lebah adalah salah satunya adalah mengubah dari sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa gitu. Sehingga kadang-kadang banyak juga madu-madu asli, madu-madu murni yang kandungan sukrosanya masih tinggi. Ini rata-rata madu-madu yang belum matang gitu ya. Belum matang sudah dipanen. SNI sendiri menetapkan bahwa kandungan sukrosa pada madu maksimal 5%. Sedangkan kandungan glukosa dan fruktosa itu SNI minimal 65%. Ya. Jadi kalau glukosa dan fruktosa itu minimal 65%, sedangkan kalau sukrosa itu justru maksimal 5%. Oke sahabat-sahabat Madu Apik, itulah penjelasan singkat tentang beberapa parameter uji pada uji lab. Semoga bermanfaat dan kita bisa lebih paham dalam membaca hasil uji lab pada madu. Jangan lupa untuk terus-menerus mengilmui diri kita agar kita senantiasa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.